Perkenalkan nama saya Nuria, biasa dipanggil dengan sebutan Mama Amel. Saya datang ke Jakarta untuk merantau, sebenarnya bukan untuk memulung ya, mau mencari kerjaan yang layak. Saya kerja memulung di sini di Jakarta dari tahun 2010 sampai sekarang. Jalan satu-satunya mulung untuk menghidupi anak-anak saya dan menyekolahkan anak saya biar jadi orang yang sukses ke depannya. Iya, kegiatan suami saya dari pagi sampai malam, saya pisah-pisahin dari botol plastik, kaleng minum, kaleng bekas susu, kardus, segala tutup apa saya pisah-pisahin tuh langsung kami bawa ke pengumpul untuk dijadikan uang. Itulah barang yang kami ambil sekarang karena gimana ya, udah 2 atau 3 bulan ini harga barang tuh sangat merosot, merosot gratis gitu kan. Yang tadi harga botol 8.000 sekarang cuma 5.000. Kali 90 apa 85 itu buat kami sekeluarga kayaknya kurang mencukupi gitu sih ya. Jadi mau nggak mau ya kita tetap harus berjuang demi untuk menghidupi keluarga gitu. Nama saya Sianipar, tempat kita usaha ini Lengkung Wetan, Tangerang Selatan. Kalau di sini ya usahanya semua rongsokan kita main, dari yang paling murah sampai yang paling mahal kita mainkan. Badan usaha kita urus di 3 tahun belakangan. Saya kan narik sampah saya juga ikut. Jadi di perumahan besar, kalau kita nggak ada CP, nggak ada PT, kita nggak dapet. Jadi mau nggak mau kita supaya bisa pengajuan ikut penawaran tarikan sampah ya harus punya itu. Saya ada anak buah di Jombang ada 17, di Rawalele 17, di sini 21. Semuanya 55 kakak punya anak buah. Udah punya wilayah masing-masing, jadi sampahnya dinaikin ke tosa, dipila. Setiap jenis barang ya beda bos. Ya kertas satu bos, bodong satu bos Chandra. Kalau besi ya ke pabrik, ke lautan, emberannya ke pabrik ember gitu. Kalau plastik ada bos-bos yang ngambil ke Legok, kapuk juga ada, kasih ke pabrik langsung. Harga barang apa aja turun semuanya. Nggak ada yang netral ini harga. Sementara anak buah kita itu kan ngontrak. Jadi problemnya di situ. Alasan mereka kalau orang ngontrak kan harga mahal. Gitu. Sementara bos kita mungkin turun, bos mereka belum turun. Jadi harga suka selisih paham. Perkenalkan, nama saya Muhammad Martin. Saya owner CC Collection Center Berkah Mitra. Nah, kita biasanya kerjasama sama lapak-lapak yang memang jaraknya jauh. Untuk yang dekat seperti pemulung, kita bisa langsung store ke tempat kita. Kalau dari lapak, itu biasanya mereka meminta kita untuk mengangkut barang selain PET. Tapi karena kita itu bekerja sama dengan pabrik Amadina yang berfokus dengan PT. Untuk saat ini kita hanya mengambil 2 jenis plastik, yaitu PET dan HDPE. Itu data mingguan itu rata-rata menunjukkan angka 10-15 ton. Bahkan pernah mencapai sampai 20 ton. Dan selain itu juga kita di sini bukan satu-satunya ya orang yang bekerja di bidang ini. Ada beberapa lapak-lapak juga yang terus bersaing secara harga. Biasanya itu paling banyak kita itu mengenai harga sama kualitas aja tantangannya. Dari Amadina itu juga ada aturan yang secara tertulis harus kita patuhi, yaitu salah satunya adalah bagaimana lapak tersebut itu harus bisa memenuhi K3 ya, keselamatan dan tidak memperkerjakan anak di bawah umur serta kerja paksa modern. Nah, itu kita selalu
terus berupaya ke mereka mendorong itu, walaupun sampai saat ini belum bisa seluruhnya lapak itu mematuhi itu. Semenjak 2022 itu berupaya terus untuk menjaga keselamatan pekerja ya, dengan cara mengikuti prosedur yang diberikan sama Amanina dengan menyediakan apar, terus topi keselamatan, rompi, sepatu bot, terus garis untuk evakuasi. Harapan saya untuk Amandina mudah-mudahan terus berkembang, maju, sukses, sehingga saya pun berkembang dan saya bisa membantu pelapak untuk lebih aktif lagi memilah dan mengumpulkan. So my name is Emeline Hambali. I am the director at PT Amandina Bumi Nusantara. Amandina is a JV between Coca-Cola Euro Pacific Partners and Dynapack Asia. We produce 100% food grade rPET. 25,000 tons comes out from our plant, and we supply our feedstock from Indonesia. So we have over 30 collection centers that we work with. Under those collection centers, there's about maybe 3,000, 4,000 collectors in the vicinity. The way we worked with our suppliers is, first of all, we identify them. We speak to them and to see if they're willing to be on our network. The biggest issue with that is a lot of times our collection centers are still informal, meaning their paperwork might not be as complete as we would like it to be. However, if they're willing, we work with them to formalize in terms of the type of organization that they are, to make sure they're a registered entity. We have found that a lot of waste collectors don't have the government identity cards. So we help them register with the government so that we can, in the future, trace up to the waste collectors. We want to provide something that is holistic, that is not just about producing a plastic pellet, but we want to be able to address the social issues in the supply chain. So lucky for us, in the early part of the project, we decided to work together with Mahija. Mahija's role in our supply chain is to provide the relationship with the collection centers, the collection partners, and the waste pickers. Right now, the biggest support we need is the commitment from brands. And from the government side, it's all about clarity of regulation. So if we can get the commitments from all parties, private or public, it would definitely help our business. And in helping our business, then we can help more of our supply chain.